Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ida Nurul Kifayat SPD MPD selaku Guru Mata Pelajaran Biologi kelas 12, serta para hadirin atau penonton yang berbahagia. Adanya saya di sini untuk mempresentasikan laporan hasil penelitian biologi yang berjudul Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. Sebelum itu, izinkan saya selaku peneliti untuk memperkenalkan diri. Nama Kansa Naila Hairani, asal sekolah SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Alamat sekolah Jalan RT Hatiwinangun nomor 24 Rangkas Bitung. Alamat rumah Kompleks Jatimulya nomor 66 RT 002 RW 006 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tempat tanggal lahir Rangkas Bitung Lebak 1 Juli 2004. Jenis kelamin perempuan. Kelas 12 MIPA 1. Nomor HP 0859 7271 5634. Email katsahairani@gmail.com. Latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tanaman tentu termasuk ke dalamnya. Pertumbuhan adalah peristiwa biologis berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversible atau tidak akan kembali lagi. Dan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman diantaranya yaitu intensitas cahaya matahari. Adanya intensitas cahaya yang berbeda diharapkan membuat dampak yang berbeda pada tumbuhan. Dalam hal ini, peneliti berniat mencari tahu dengan bereksperimen adanya pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata? 2. Bagaimana kecepatan pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata pada intensitas cahaya matahari yang berbeda? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. 2. Untuk mengetahui perbedaan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata pada intensitas cahaya matahari yang berbeda. Manfaat penelitian. 1. Memberi informasi mengenai pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. 2. Sebagai laporan, penelitian dan bahan pembelajaran biologi tentang pertambahan dan perkembangan tanaman, khususnya kacang tunggak Vigna unguiculata. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan adalah peristiwa biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversible atau tidak akan kembali lagi. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dinyatakan secara kualitatif. Inanning Tias 2018. Faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor dalam atau internal dan faktor luar atau disebut eksternal. Faktor dalam terdiri dari gen dan hormon tumbuhan fitohormon yang memiliki peran masing-masing. Fitohormon tersebut ialah auksin, sitokinin, asam absisat, giberelin, etilen, asam traumalin, dan kalin. Faktor luar atau eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ialah cahaya matahari, air, nutrisi, kelembaban, suhu, dan derajat keasaman atau pH, angin, gas, struktur dan tekstur tanah, bahan organik serta gulma, serangga dan mikroorganisme penyebab penyakit
juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ayuntina, DKK 2013. Berikut adalah klasifikasi taksonomi kacang tunggak. Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, Kelas Dicotyledonae, Ordo Polypetalae, Famili Leguminosae, Subfamili Papilionaceae, Genus Vigna, Spesies Vigna unguiculata. Hasil penelitian di bawah ini yaitu tabel pertumbuhan tinggi tanaman kacang tunggak Vigna unguiculata. Pada tempat terang dan gelap, tumbuhan di hari pertama dan kedua memiliki tinggi rata-rata yaitu 0 cm. Pada tempat terang di hari ketiga, tinggi rata-rata tanaman yaitu 0,56 cm. Di hari keempat yaitu 2,7 cm. Di hari kelima yaitu 6,4 cm. Di hari ke-6 yaitu 7,6 cm. Di hari ke-7 yaitu 8,36 cm. Di hari ke-8 yaitu 9,14 cm. Di hari ke-9 yaitu 11,2 cm. Di hari ke-10 yaitu 13 cm. Di hari ke-11 yaitu 14,6 cm. Di hari ke-12 yaitu 15,76 cm. Di hari ke-13 yaitu 16,7 cm. Dan di hari ke-14 yaitu 17,96 cm. Pada tempat terang, tumbuhan terus makin meninggi setiap harinya. Pada tempat gelap, hari ketiga memiliki tinggi rata-rata yaitu 0,3 cm. Di hari keempat memiliki tinggi rata-rata 1,6 cm. Di hari kelima memiliki tinggi rata-rata 4,9 cm. Di hari ke-6 memiliki tinggi rata-rata 10,04 cm. Di hari ke-7 memiliki tinggi rata-rata 12,8 cm. Di hari ke-8 memiliki tinggi rata-rata 15,9 cm. Di hari ke-9 memiliki tinggi rata-rata 17,46 cm. Di hari ke-10 memiliki tinggi rata-rata 17,96 cm. Di hari ke-11 memiliki tinggi rata-rata 16,66 cm. Di hari ke-12 memiliki tinggi rata-rata 15,72 cm. Di hari ke-13 memiliki tinggi rata-rata 15,16 cm. Di hari ke-14 memiliki tinggi rata-rata tanaman yaitu 14,6 cm. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tinggi rata-rata tanaman yang tertinggi memiliki 17,9 cm di tempat terang pada hari ke-10. Dari tabel hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa pada hari ke-11 hingga ke-14 di tempat gelap memiliki penurunan tinggi tanaman. Hal tersebut berarti pada tanggal 11 di tempat gelap tanaman mulai melayu dan akan segera mati. Selanjutnya yaitu grafik rata-rata pertumbuhan kacang tunggak Vigna unguiculata. Dari grafik tersebut, pada tempat terang, kacang tunggak Vigna unguiculata terus mengalami pertambahan tinggi. Sama halnya dengan di tempat terang, pada tempat gelap, tinggi tanaman naik dengan pesat. Namun, pada hari ke-11 mengalami penghentian pertumbuhan. Sebaliknya, di hari ke-11, pada tempat gelap, tanaman mulai menyusut dan akan mati. Tabel perkembangan tanaman kacang tunggak Vigna unguiculata di tempat terang. Pada hari pertama dan kedua, tanaman kacang tunggak Vigna unguiculata belum tumbuh. Pada hari ketiga, biji mulai berkecambah, akar mulai menembus tanah, dan pramula mulai tampak. Pada hari keempat, hipokatil ke atas dan warna biji kuning muda. Daun mulai menunjukkan wujudnya berwarna hijau, terbuka, dan batang berwarna hijau. Pada hari kelima, batang berwarna hijau dan kuat, bertambah tinggi,
daun makin tebal dan lebar. Pada hari ke-6, batang hijau kuat dan bertambah tinggi. Daun terbuka semuanya dan mengarah ke matahari. Pada hari ke-7, batang bertambah tinggi dan kokoh. Daun bertambah jumlahnya dan melebar. Pada hari ke-8 hingga ke-9, batang terus bertambah tinggi dan kokoh, serta daun melebar. Pada hari ke-13, batang bertambah tinggi dan kokoh. Daun bertambah jumlahnya lagi dan semakin melebar. Pada hari ke-14, batang terus bertambah tinggi dan kokoh, serta daun melebar. Tabel perkembangan tanaman kacang tunggak Vigna unguiculata di tempat gelap. Pada hari pertama dan kedua, tanaman kacang tunggak Vigna unguiculata di tempat gelap belumlah tumbuh. Pada hari ketiga, biji mulai berkecambah, akar mulai menembus tanah, belah-belah mulai tampak, hipokatil ke atas, dan warna biji kuning muda. Pada hari keempat, daun berwarna kuning masih mengatup, batang tumbuh dengan lemah dan pucat. Pada hari kelima, daun menguncup berwarna kuning, batang bertumbuh tinggi, lemah, dan pucat. Pada hari ke-6, daun kuning tetap menguncup, batang bertumbuh tinggi, lemah, dan pucat. Pada hari ke-7, batang bertambah tinggi tapi tetap pucat, daun tidak berkembang. Pada hari ke-8 dan ke-9, batang juga bertambah tinggi tapi tetap pucat, dan daun tidak berkembang. Pada hari ke-9, daunnya mulai berwarna kecoklatan di ujungnya. Pada hari ke-10, batang memanjang, namun tetap lemah dan pucat. Daun berwarna kecoklatan di ujungnya. Pada hari ke-11, batang berhenti memanjang, dan ujungnya berwarna kecoklatan. Daun berwarna coklat, layu dan terlihat mulai gugur. Pada hari ke-12, batang mulai memendek, dan ujungnya berwarna kecoklatan. Daun berwarna coklat, layu dan terlihat mulai gugur. Pada hari ke-13, batang semakin memendek, semakin lemah dan pucat. Warna kecoklatannya bertambah, daun berwarna coklat, layu dan terlihat mulai gugur. Pada hari ke-14, batang menjadi berwarna bergradasi kecoklatan, semakin memendek, lemah dan pucat. Daun berwarna coklat, layu dan beberapa gugur. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan bagi kacang tunggak Vigna unguiculata di tempat terang dan tempat gelap. Hal ini menunjukkan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. Pada tempat terang, kacamah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat kokoh, daun terlihat segar, lebar, dan berwarna, serta memiliki cukup klorofil. Pada tempat gelap, kacang tunggak Vigna unguiculata tumbuh lebih panjang dari normalnya. Peristiwa tersebut dipengaruhi oleh adanya hormon auksin. Hormon auksin sangat peka terhadap cahaya matahari. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman lebih panjang. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil, sehingga daun berwarna kuning. Tanaman juga mudah rusak dan mati. Peristiwa ini disebut etiolasi. Kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata. Pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak Vigna unguiculata di tempat terang akan memiliki laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat kokoh, daun terlihat segar, lebar, dan berwarna, serta memiliki cukup klorofil. Sedangkan pada tempat gelap, akibat peristiwa yang disebut etiolasi, batang tanaman lebih panjang, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, batang terlihat kurus,
warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Tanaman juga mudah rusak dan mati. Saran: penelitian dapat dilakukan lebih lanjut dengan jangka waktu lebih lama atau variabel yang berbeda untuk mencari tahu faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Daftar pustaka. Lampiran gambar. Di bawah ini yaitu gambar-gambar pertumbuhan kacang tunggal Vigna unguiculata. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.